Bank Indonesia Perwakilan Maluku diminta evaluasi Bank Umum dalam penyaluran kredit UMKM. Bank Indonesia Perwakilan Maluku dinilai kurang tegas mengawasi sektor perbankan umum di Maluku untuk menyalurkan kredit terutama kepada UMKM karena hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan permodalan usaha. Salah satu akademisi dan pengamat ekonomi di Maluku, David Esriawaru, kepada DMS Media Group menjelaskan hasil pengamatannya selama ini, salah satu faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah Maluku disebabkan banyak kelompok UMKM yang sulit mendapatkan bantuan permodalan yang diajukan ke beberapa bank umum yang ada di Maluku. Diakuinya, banyak proposal pengajuan kredit yang diajukan ke bank oleh kelompok UMKM, namun kebanyakan tidak berhasil dengan berbagai alasan. Sementara itu, ada beberapa pengusaha yang melakukan hal yang sama dan langsung disetujui proposal pengajuan kredit mereka. Hal ini terkesan ada unsur tebang pilih oleh perbankan umum di Maluku dalam memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha. Oleh karena itu dirinya berharap Bank Indonesia Perwakilan Maluku sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk lebih tegas mengawasi perbankan dalam menyalurkan kredit usaha mikro, kecil dan menengah minimal 20% guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku. Bagi perbankan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, kata Riawaru, BI harus segera memberikan peringatan dan hukuman, yaitu dikurangi jasa gironya. Saya harapan ke depan itu perlu ada penegasan khusus dari pihak BI untuk kepada bank-bank umum untuk menyampaikan pemberian UKM kepada BI supaya menjadi kontrol pengawas bagi BI dan OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin BI sudah harus membuat suatu pernyataan khusus yang ditempel di depan bank umum bahwa jangan membatasi UKM. Bank umum sebagai bapak dan ibu bagi UKM dan UKM itu sebagai anak. Mereka datang meminta itu. Jadi ada semacam pencerahan lah, pencerahan harus ditempel di muka bank umum sehingga ke depan, oh iya sudah betul, sudah jalan bagus. Itu yang berikut. Karena memang sudah diutamakan dalam peraturan BI ini, Pak. Peraturan BI kan menyatakan bahwa salah satu poin apabila bank umum tidak menyampaikan data lengkap terhadap UKM, maka akan diberikan rekomendasi dan sanksi. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Bambang Pramasudi kepada DMS Media Group menjelaskan, selain sebagai pengendali inflasi, Bank Indonesia juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan khusus di daerah Maluku, pihak Bank Indonesia telah mengembangkan kelompok UMKM khususnya bagi petani dan nelayan. BI, kata Bambang, akan lebih berfokus mengembangkan sektor UMKM antara lain melalui program resi gudang untuk petani, sistem klaster dan lainnya. Diharapkan nanti para petani dan nelayan mampu menaikkan hasil produksi terutama sayur mayur di Maluku agar ke depan seluruh kebutuhan tersebut tidak lagi diekspor dari luar Maluku, termasuk juga pengembangan ikan segar oleh nelayan di daerah Maluku. Nah, pengembangan UMKM yang seperti apa? Pengembangan UMKM ini kami kaitkan dengan tugas kami sebagai pengendali inflasi. Di Maluku ini komoditas penyumbang inflasinya adalah sayur mayur, Pak. Kemudian bawang, cabai merah, cabai keriting, kemudian ikan segar. Nah, kami pengembangan UMKM kami arahkan ke petani dan nelayan, gitu. Karena nanti harapannya mereka bisa menghasilkan produk-produk komoditas yang selama ini masih kita butuhkan. Sayur mayur ini kan masih kurang, Pak. Kita masih impor dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Cabai juga bawang merah ini masih dari Jawa Timur, ya kan. Ikan segar ini tergantung musim. Jadi ini yang kita terus upayakan stabilitas maupun kenaikan jumlah pasokannya. Sementara disinggung soal perekonomian Maluku di tahun 2018, dikatakan Bambang, perekonomian Maluku pada triwulan pertama 2018 mampu mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi dan lebih kuat dibanding triwulan sebelumnya. Ekonomi Maluku mampu tumbuh 5,25% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan 4 2017 sebesar 5,11% year on year. Dari segi permintaan, penguatan pertumbuhan pada triwulan pertama 2018 didorong oleh meningkatnya kinerja
kinerja komponen konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap domestik bruto. Di sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan didorong oleh penguatan kinerja pada lapangan usaha, administrasi pemerintahan, dan perdagangan besar dan eceran pada triwulan laporan.